Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fisika Semapa. Kali ini kita akan bahas soal dan solusi ujian sekolah part 1. Ada materi tentang vektor, gerak parabola, gerak melingkar, dan hukum Newton. Kita coba yang pertama tentang vektor. Seseorang mengadakan perjalanan menggunakan mobil dari kota A ke kota B, diperlihatkan oleh grafik di bawah ini. Sumbu Y sebagai komponen kecepatan dalam kilometer per jam, dan sumbu X sebagai komponen waktu dengan satuan menit. Maka jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama selang waktu dari menit ke 30 sampai ke 60 adalah, jadi ini waktunya dari 30 sampai 60, dan jadi dari sini sampai sini. Sumbu X-nya ini adalah waktu dalam menit, nanti kita jadikan jam ya. Sedangkan yang komponen untuk Y ini adalah sumbu Y, kecepatan. Nah, karena ditanya dari 30 ke 60, jarak bisa kita lihat karena ada grafik, mudah sekali kita cari, yaitu luas daerah yang diarsir. Nah, berarti luas dari persegi, luas persegi panjang ya. Nah, maka ini adalah S-nya. S sama dengan luas, berarti panjang kali lebar. Di sini ada 40, ini. Yang sini ada 30 sampai 60, berarti 30 ya. Kita hitung 40 dalam kilometer per jam kali dengan 30 menit. Nah, karena ini masih menit, kita jadikan jam dulu. Berarti 40 kali 30 menit itu adalah setengah jam. Berarti coret, hasilnya adalah 20 kilometer. Nah, hasilnya C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang gerak parabola. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan. Lintasan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Percepatan gravitasinya adalah 10. Tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, berarti yang ditanya adalah H max ini. Nah, ketinggian maksimum. Ingat bahwa H maksimum itu adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan, hanya satu langkah saja. V0 nya ada 20 kuadrat, sin kuadrat dari ini 30 per 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 itu 20, kita bisa coret yang satu, berarti 20 kali sin 30 itu nilainya setengah. Kita kuadratkan, berarti 20 dikalikan dengan 1/4. Bisa coret, hasilnya adalah 20/4 adalah 5 meter. Oke, nah mudah ya, hasilnya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 3 tentang gerak melingkar. Sebuah baling-baling kipas angin berjari-jari 20 per pi cm. Jari-jari berarti diketahui R, karena masih senti kita jadikan meter, jadi 0,2 per pi meter. Mampu berputar 4 kali dalam 1 sekon. Nah, ini ada banyaknya putaran tiap sekon, namanya frekuensi. Maka kecepatan linier, nah kecepatan linier itu V, yang ditanya adalah ujung pada baling-baling adalah berapa? Nah, V itu adalah omega kali R, dimana omega itu bisa kita tulis 2πf kalikan R. Kita masukkan semua datanya. F ada 4, R nya ada 0,2 per pi. Bisa dicoret ya. 2 kali 4 8, 8 kali 0,2 berarti 1,6 meter per sekon. Kita dapatkan hasilnya adalah A. Lanjut ke hukum Newton yang nomor 4. Seseorang yang masanya 60 berarti diketahui M
menaiki lift yang sedang bergerak ke atas. Ternyata gaya tekan normal bidang terhadap orang yaitu sebesar 720 Newton. Oke, kita coba gambarkan dulu. Ada lift, di dalamnya ada orang yang naik lift. Lift bergerak ke atas. Nah, dimana ternyata kita ada gaya tekan nih. Gaya tekan lift terhadap orang berarti dari kakinya sini ke atas ada N, yaitu sebesar 720 Newton. Nah, setiap benda yang punya massa pasti punya berat yang arahnya ke bawah, yaitu M kali G. Massanya tadi 60 orang, G-nya 10, berarti ada 600 Newton. Nah, yang ditanya adalah tentukan percepatan yang dialami oleh lift. Nah, kita pakainya adalah hukum 2 Newton. Kenapa hukum 2 Newton? Nah, karena kalau hukum 1 itu kan tentang kelembaban, sedangkan hukum yang ketiga tentang aksi reaksi. Nah, kalau bergerak berarti pakai hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A karena dia bergerak. Kita lihat coba, F-nya ada apa saja? Ternyata ada yang ke atas N, yang ke bawah W. Karena dia bergeraknya ke atas berarti N min W sama dengan M kali A. 720 min 600 sama dengan masanya tadi 60 kali A. Ini hasilnya 120 sama dengan 60 A. Maka A sama dengan 120 per 60. Hasilnya adalah yaitu 2 meter per sekon kuadrat, yaitu pada opsi yang B. Nah, mudah kan? Untuk soal yang berikutnya kita lihat di part selanjutnya.